wabarakatuh. Pada pertemuan kelima ini kita akan membahas mengenai internal kontrol dan bahan bukti audit. Nah, untuk pertemuan kelima ini saya akan mengambil dari dua buku ya, dari bukunya Pak Sukrisno Agus dan dari buku Ernst gitu. Nah, pertama-tama kita akan membahas mengenai internal kontrol atau pengendalian internal. Nah, kenapa sih gitu kan auditor tuh harus memahami mengenai internal kontrol gitu loh. Nah, di mana sih tanggung jawab manajemen sama auditor terhadap internal kontrol gitu. Nah, yang bertanggung jawab, jadi manajemen itu dia itu bertanggung jawab untuk menegakkan dan menjaga pengendalian internal dari entitasnya. Jadi yang bertanggung jawab untuk membuat, menegakkan dan menjaga internal kontrol dari entitasnya adalah manajemen. Sedangkan auditor itu tanggung jawabnya itu adalah untuk memahami dan menguji pengendalian internal atas laporan keuangan gitu. Jadi kalau misalnya auditornya itu paham terhadap pengendalian internal dari kliennya, maka auditor tersebut dapat menilai resiko pengendalian yang sudah kita bahas di minggu kemarin kan gitu, bahwa untuk kita mengetahui seberapa banyak kita mengumpulkan bukti audit, ya kan, kita harus menilai ada beberapa resiko kan. Salah satunya adalah resiko dari si pengendalian internal gitu. Jadi itulah gunanya auditor memahami dan menguji pengendalian internal untuk menilai risiko pengendaliannya. Jadi kalau misalnya si pengendalian internalnya itu tidak efektif gitu kan, apa yang harus dilakukan oleh auditor gitu. Ya, jadi di sini auditor harus memperoleh pemahaman yang memadai mengenai pengendalian internal dan lingkungannya gitu. Jadi di sini adalah gunanya untuk menilai resiko salah saji material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kesalahan maupun kecurangan, dan untuk merancang sifat, waktu, dan keleluasan prosedur audit lanjutan gitu. Jadi gunanya adalah untuk menilai risiko sehingga auditor tuh bisa tahu ke depannya harus melakukan prosedurnya tuh apa aja gitu. Terus bahan bukti yang dikumpulkan tuh harus berapa banyak gitu. Itu adalah tujuan dari auditor memahami pengendalian internal. Nah, pengendalian internal itu sendiri adalah proses yang dirancang, diimplementasikan, dan dipelihara oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, manajemen, dan personil lainnya untuk menyediakan keyakinan memadai tentang tujuan suatu entitas yang berkaitan dengan gitu kan keandalan laporan keuangan, efisiensi dan aktivitas operasi, dan kepatuhan terhadap perundang-undangan. Nah, 5 komponen pengendalian sendiri itu kalau menurut Choso ya, kalian bisa baca di bukunya Pak Sukrisno Agus, itu di halaman 162 itu ada lingkungan pengendalian, ada penaksiran resiko, ada aktivitas pengendalian, ada informasi dan komunikasi, dan ada pemantauan. Nah, lingkungan pengendalian sendiri itu adalah lingkungan dari si entitasnya itu gitu loh. Jadi entitasnya itu lingkungan pengendaliannya gimana, disiplin atau enggak, strukturnya gimana, manajemennya gimana gitu loh. Nah, kalau untuk yang penilaian resiko itu resiko yang relevan dengan pelaporan keuangan mencakup peristiwa dan keadaan intern maupun eksternal yang dapat terjadi. Jadi kayak misalnya kemampuan entitas untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan data keuangan secara konsisten. Nah, kalau untuk yang aktivitas pengendalian itu kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen dilakukan gitu. Terus kalau informasi dan komunikasi itu adalah sistem akuntansinya gimana sih gitu di mana di klien tersebut gitu. Terus kalau pemantauan adalah proses penentuan kualitas kinerja pengendalian internal sepanjang waktu gitu. Nah, di sini pemantauan ini mencakup penentuan desain, operasi, pengendalian tepat waktu, dan pengambilan tindakan koreksi gitu. Ini sebenarnya nggak terlalu saya bahas ya, karena in real case-nya ketika kita mengaudit itu kita langsung masuk ke kuesioner sih. Nanti kita lihat ya gimana caranya. Ini kan hanya teori ya. Nah, untuk teori yang dipakai itu adalah kita memakai teori Choso. Seperti biasa di SIA juga kita pakai teori Choso ya.
Nah, di sini adalah hubungan pengendalian internal dengan skop pemeriksaan. Nah, ini yang tadi saya jelasin di awal. Kalau misalnya pengendalian internalnya lemah, maka kemungkinan terjadi kesalahannya ya kan dalam perusahaan sangat besar gitu. Jika auditor menyimpulkan bahwa pengendalian internal tidak efektif, maka auditor harus memperluas skop pemeriksaannya. Begitupun sebaliknya, kalau misalnya auditor menyimpulkan bahwa pengendalian internal dari suatu klien itu adalah efektif, maka auditor itu nggak harus luas-luas skop pemeriksaannya gitu loh. Jadi skop pemeriksaan itu atau bahan atau apa namanya skop pemeriksaan atau pengumpulan bahan bukti itu tuh bisa kita tentukan, bisa kita putuskan itu ketika kita melihat pengendalian internal dari si kliennya gitu kan. Kalau misalnya dia udah efektif, sudah berjalan bagus, ya berarti skop pemeriksaannya nggak usah banyak-banyak gitu, karena kan udah oke kan ininya kan internal kontrolnya gitu, kontrol pengendaliannya. Nah, di sini bagaimana melakukan pemahaman sama evaluasi atas pengendalian internal. Nah, ini bisa kalian lihat itu di ekshibit 51 ya. Di buku Pak Sutrisno Agus halaman 168 gitu. Jadi pertama-tama gitu untuk memahami dan mengevaluasi pengendalian internal itu adalah si auditor itu harus mendapatkan gambaranmu dulu nih mengenai internal kontrol yang ada di perusahaan gitu. Biasanya kita tuh minta SOP ke kliennya gitu. Kita minta standar operational prosedurnya gimana. Terus dari situ kita analisa nih pengendalian internal udah bagus apa belum gitu. Bagian organisasinya gimana, job description-nya itu pemisahan tugasnya udah bagus apa enggak gitu loh. Nah, terus tanggung jawab dari pemisahan tugas itu seperti apa gitu. Nah, ini kita melakukan pemahamannya ini nih ya. Kan pertama-tama kita kan melakukan pemahaman dulu ya, mendapatkan gambaran. Nah, itu biasanya itu kita mendokumentasikannya itu tuh pakai internal control questionnaire, pakai flowchart sama pakai naratif gitu. Jadi kayak ada kuesioner yang harus diisi oleh perusahaan, dan biasanya kita itu melakukannya itu adalah dengan tanya jawab terhadap klien. Nah, setelah kita mengetahui, kita ada gambaran nih ya mengenai si internal kontrolnya perusahaan, kita melakukan walkthrough. Jadi kita tes nih gitu kan ya. Jadi dokumen-dokumennya itu kita ambillah, ada beberapa transaksi gitu kan ya, kita lihat prosesnya gitu kan, lengkap apa enggak gitu kan, sesuai apa enggak dengan SOP yang sudah diberikan oleh perusahaan gitu. Terus setelah itu ya kan kita melakukan tes compliance nih. Setelah kita cek nih udah bener apa belum gitu kan ya, udah sesuai dengan SOP apa belum yang sudah dijalankan oleh perusahaan gitu. Nah, baru kita tarik kesimpulan nih. Jadi gimana nih pengendalian internalnya perusahaan itu oke apa enggak, efektif apa enggak gitu. Kalau misalnya efektif berarti kita melakukan substantif tesnya gimana gitu. Kalau misalnya efektif berarti kan substantif tesnya kan nggak usah diperluas gitu kan. Tapi sedangkan kalau misalnya pengendalian internalnya itu adalah tidak efektif, maka skop dari si substantif tesnya ini itu harus kita perluas gitu ya. Ini bisa kalian lihat di exhibit 51 gitu. Jadi dari mulai kita memahami gambarannya, terus kita melakukan tesnya, compliance tesnya, kita ambil beberapa siklus gitu kan. Misalnya kita mengambil siklus penjualannya, kita ambil beberapa transaksi, 3 transaksi gitu atau enggak 4 transaksi, kita cek semua alurnya, otorisasinya gimana, alurnya gimana, sesuai apa enggak dengan prosedur. Itu adalah compliance testnya. Nah, setelah kita melakukan compliance test, kita memutuskan nih pengendalian internalnya udah oke apa belum nih perusahaan gitu, nih klien gitu. Nah, untuk pemahaman internal control ini kan ada beberapa ya, ada pakai internal control questionnaire. Nah, itu bisa kalian lihat internal control questionnaire itu di exhibit 52 contoh-contohnya gitu. Jadi kayak misalnya, apakah terdapat bagian organisasi, ada iya, ada tidak. Apakah terdapat job description, ada iya dan tidak. Itu semua harus kalian isi gitu loh. Nah, terus kalau untuk yang flowchart, biasanya kita itu melakukan walkthrough.
gitu. Kita melakukan walkthrough, terus kita lihat gitu. Bisa klien sudah bikin flowchart, bisa juga si auditornya itu ngambil beberapa dokumen, misalnya saya bilang transaksi penjualan, kita ambil dokumennya nih dari awal sales order sampai dengan proses penagihan ke customer sampai customernya bayar, kita ambil dokumennya, kita walk through tuh, kita bikin flowchartnya, kita cek gitu loh si flowchartnya itu gitu, udah sesuai apa enggak sama prosedur. Dan ada juga yang bentuknya naratif. Kalau naratif ini berbentuk memo gitu, bentuknya memo dan sistem bentuk memo, sistem dan prosedur akuntansi yang berlaku di perusahaan, misalnya prosedur pengeluaran kas gitu ya. Jadi ini bisa kalian lihat yang contoh-contoh kuesionernya gimana, internal control kuesionernya gimana, terus contoh flowchartnya gimana ketika kita melakukan walkthrough gitu. Nah, yang perlu diperhatikan adalah yang tadi saya bilang, ketika melakukan internal control questionnaire ini kita itu harus bertanya langsung gitu. Jadi jangan cuma kita ngasih kuesionernya, nih jawab ya gitu loh, tolong isi ya, nggak boleh. Jadi kita itu harus kayak wawancara, harus menanyakan langsung, Bapak ada bagian perusahaan nggak? Bapak ada job description nggak? Bapak ada pemisahan tugas gak Pak antara bagian kasir misalnya dengan bagian finance gitu. Jadi kita tuh harus bertanya dengan langsung gitu. Terus kalau misalnya tahun berikutnya kita melakukan audit lagi gitu, nah kita harus tanya lagi ke kliennya gitu. Kita cek ini internal kontrolnya masih bagus apa enggak gitu ya. Terus kenapa harus bertanya langsung? Karena kalau misalnya kita bertanya langsung, kita itu bisa ngeliat nih raut muka dari klien kita tuh gimana gitu. Karena kan biasanya kan kalau kliennya males, misalnya dia ngisi sendiri kan kita dijawab aja kan iya, terus itu kan sama kliennya kan. Makanya lebih baik ada ditanyakan dengan langsung. Nah, itu mengenai internal control ya kan. Jadi di sini yang menjadi sorotan saya adalah kenapa auditor itu harus memahami mengenai internal control perusahaan gitu, terus hubungannya apa gitu kan dengan skop pemeriksaannya, lalu bagaimana sih memahaminya gitu, bagaimana melakukan pemahaman mengenai si internal control gitu. Itu sih kalau untuk 5 komponen pengendalian ini udah sering kalian bahas, udah sering banget dibahas, jadi saya nggak terlalu bahas lagi di bagian audit. Nah, selanjutnya adalah mengenai bahan bukti audit ya kan. Dari minggu kemarin kita udah bahas mengenai bahan bukti audit, di mana auditor itu harus mengumpulkan bahan bukti audit untuk mendukung ya kan opini yang akan diberikan gitu. Jadi kita memberikan opini itu adalah berdasarkan prosedur yang sudah kita lakukan dan pasti ada buktinya dong. Nah, itu adalah namanya bahan bukti audit gitu. Jadi si auditor ini harus merancang dan melaksanakan prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisi untuk memperoleh bahan bukti audit ya kan, mendapatkan bukti audit yang cukup dan tepat. Jadi harus yang cukup dan tepat. Nah, bahan bukti audit diperlukan untuk mendukung opini dari laporan audit gitu. Jadi bukti audit ini memiliki sifat kumulatif dan terutama diperoleh dari prosedur audit yang akan dilaksanakan dalam proses audit gitu. Jadi ketika kita sudah menerapkan resiko gitu kan, kita udah tahu skopnya gimana gitu, tujuan auditnya kita apa, kita sudah mengetahui tujuan audit kita apa, kita melakukan prosedur audit apa. Nah, dari prosedur audit itu kita harus mengumpulkan bahan buktinya seperti apa gitu. Jadi bahan bukti audit itu mengandung baik informasi yang, jadi bahan bukti audit itu nggak harus mendukung ya. Jadi bisa mendukung, bisa nggak mendukung dari si asersi manajemen gitu loh. Justru yang harus kita cari itu adalah kesalahan gitu. Jadi kita harus jadi kalau bisa kita tuh mendetek adanya suatu kesalahan dari klien gitu. Karena kan istilahnya itu kan tugas kita kan untuk memperbaiki laporan keuangan klien gitu loh sebenarnya. Gitu. Nah, 4 jenis keputusan bukti audit. Nah, 4 jenis keputusan mengenai bahan bukti audit, apakah bahan bukti apakah yang harus diperoleh gitu. 4 jenis keputusan mengenai bahan bukti apa yang harus diperoleh dan berapa banyaknya itu ada berdasarkan apa? Berdasarkan prosedur audit apa yang akan dilakukan gitu kan. Terus ukuran sampel yang dipilih itu ada apa aja
gitu kan. Terus udah gitu ukuran populasinya berapa, terus kapan menjalankan prosedur audit tersebut. Jadi harus ada 4 nih di dalam bahan bukti audit ini. Prosedur audit yang akan dilakukannya apa, sampelnya berapa gitu kan ya, dari populasi yang mana gitu, terus kapan dilakukannya gitu. Itu adalah keputusan mengenai bahan bukti apakah yang harus diperoleh dan berapa banyak yang harus dikumpulkan. Nah, nanti ini kita lihat contohnya kayak gimana itunya hubungannya gitu, empat putusan ini dalam kita menentukan bahan bukti audit. Nah, bahan bukti audit itu tuh harus andal gitu kan. Jadi auditor itu tuh harus mengumpulkan bahan bukti yang tepat dan memadai untuk mendukung dikeluarkannya opini audit. Nah, 2 penentu dari keandalan bahan bukti audit adalah bahan bukti audit itu harus tepat sasaran dan harus cukup gitu. Jadi kalau nggak cukup ya nggak bisa mendukung opini gitu kan ya, dan harus tepat gitu. Nah, di dalam keandalan bukti audit ini saya ngambil dari buku ya. Ini saya mengambil dari buku. Nah, kalau tadi kan ada 4 ya, ada prosedur, ada ukuran sampel, sama unsur-unsur apa yang dipilih populasi, sama ada waktunya, ya kan. Di sini itu keputusan bukti auditnya mengenai prosedur dan waktu auditnya harus tepat, ya kan, harus tepat. Sedangkan kalau cukup itu adalah mengenai ukuran sampel berapa banyak dan unsur yang dipilih, itu adalah masalah kecukupannya, cukup apa enggak gitu kan. Sedangkan kalau untuk prosedur dan waktu audit itu adalah keandalan buktinya itu mengenai ketepatan dari si bukti auditnya itu. Tapi ya, jadi kalau ketepatan itu adalah kita mengenai prosedurnya tepat apa enggak, waktu auditnya tepat apa enggak. Sedangkan kalau kecukupan itu adalah banyaknya, ukuran sampelnya berapa, dan unsur yang dipilihnya itu apa. Nah, mengenai ketepatan itu yang namanya bukti audit itu tuh harus relevan gitu. Jadi harus relevan itu harus berkaitan dengan tujuan audit yang mau diuji oleh si auditornya gitu. Nah, terus kalau misalnya harus andal, kalau keandalan bukti itu bergantung pada 6 karakteristik keandalan bahan bukti audit nih, yaitu mengenai independensi dari si pemberi informasi, terus dari efektivitas pengendalian internal perusahaan, dari pengetahuan langsung auditornya, dari kualifikasi pemberi informasi gitu kan, dari objektivitas bahan bukti, sama dari ketepatan waktunya. Nah, untuk ketepatan waktunya itu adalah ketika prosedur dijalankan atau bagian dari prosedur yang diaudit gitu. Nah, sekarang kita bahas mengenai kecukupan. Oke, kalau untuk mengenai kecukupan itu adalah mengenai sampelnya gitu loh. Sampelnya tuh cukup apa enggak, sampel memadai apa enggak, terus pemilihan dari unsur operasinya itu tepat atau tidak gitu ya. Jadi kalau untuk ketepatan itu adalah kita membahas mengenai prosedur audit yang dilakukan dan waktu auditnya kapan. Untuk kecukupan itu mengenai ukuran sampel sama unsur yang dipilih gitu. Nah, untuk ketepatan itu ada relevan sama andal gitu. Kalau untuk relevan itu apakah bahan bukti auditnya itu tuh relevan dengan tujuan audit yang ingin dicapai oleh si auditor gitu. Terus kalau untuk yang andal kita harus memenuhi 6, untuk masalah keandalan bahan bukti itu kita bisa ngelihat dari 6 unsur ini. Mengenai independensi pemberi informasi, biasanya kalau pihak ketiga itu dia lebih andal gitu loh. Terus mengenai efektivitas pengendalian internalnya, kalau misalnya pengendalian internal itu efektif berarti bahan buktinya lebih andal. Terus mengenai pengetahuan langsung auditornya juga gitu. Terus mengenai kualifikasi pemberi informasinya gitu. Jadi misalnya kita mau konfirmasi mengenai bank, tapi kita bukan ke banknya nih, kita malah minta konfirmasinya, malah ke tempat lain, berarti kan kualifikasinya kan nggak bagus kan, berarti kan bukti auditnya kan nggak andal gitu.
Terus mengenai objektivitas bahan bukti auditnya gitu. Nah, biasanya kalau bahan bukti audit ini lebih objektif itu kalau misalnya itu dia itu kayak kuantitas, jadi kayak penghitungan ulang gitu. Itu lebih objektif dibandingkan dengan narasi. Jadi kayak misalnya kita meminta pendapat gitu. Terus kayak misalnya ketepatan waktu gitu. Kalau ketepatan waktu yang mengenai waktunya gitu. Jadi misalnya kita mau meriksa per 31 Desember gitu kan ya kita jangan memeriksanya itu periode setelah 31 Desembernya gitu loh. Jadi kita harus memeriksa stok oknamnya itu ketika 31 Desembernya gitu. Terus kalau masalah kecukupan ya ukuran sampelnya gitu. Jadi misalnya dari 100 populasi kita ngambil yang udah di cover oleh sampel harusnya minimal tuh 50% dari total populasinya, baru yang namanya bukti audit itu dikatakan cukup gitu. Oke, terus di sini adalah ada jenis-jenis bukti audit gitu. Ini bisa kalian baca di ini ya di buku Ernst itu penjelasannya itu panjang gitu, tapi intinya sih seperti itu yang tadi saya jelaskan gitu. Jadi kalau masalah relevan itu harus tepat gitu. Jadi tujuan audit kita tuh apa? Misalnya kita tujuan auditnya itu kita adalah misalnya apa? Completeness gitu atau enggak keakuratan gitu ya. Misalnya nih, kita mau memeriksa AP-nya itu nilai AP-nya itu akurat apa enggak gitu. Maka yang kita lakukan adalah kita mengirimkan konfirmasi kan ke mana? Ke customer gitu. Dengan mengirimkan konfirmasi ke customer berarti kan relevan kan bahan buktinya kan. Surat konfirmasinya berarti bahan buktinya itu relevan dengan tujuan audit yang ingin kita capai. Nah, di lain pihak dengan kita mengirimkan konfirmasi ke pihak ketiga ke customer, maka si keandalan bahan buktinya itu oke ya kan, karena kita memberikannya ke pihak ketiga gitu kan. Terus pengetahuan langsung dari auditornya ya auditornya bagus gitu kan ya. Kalau misalnya konfirmasi itu berarti kan auditornya tahu gitu cara mengkonfirm AP-nya itu nilainya benar apa enggak gitu loh. Terus objektivitas bahan buktinya juga oke gitu kan. Terus kualifikasi pemberi operasinya juga oke kan ke customernya langsung gitu kan. Nah ya jadi yang namanya bahan bukti audit itu harus tepat tuh kayak gitu. Jadi harus relevan sesuai dengan tujuan dari auditnya dan harus andal gitu. Terus selanjutnya ini adalah contoh-contohnya nih jenis-jenis bahan buktinya gitu kan ya. Di sini ada pemeriksaan fisik gitu. Pemeriksaan fisik itu biasanya kita melihat langsung ya. Pemeriksaan fisik jadi kayak misalnya kita mau pemeriksaan fisik persediaan ya, kita langsung datang ke gudang nih, kita ngelihat persediaannya bener-bener ada apa enggak gitu loh. Jadi kayak misalnya tetap gitu kan ya, ada barang baru nih si klien beli ada mobil 2, kita periksa secara fisik beneran ada apa enggak tuh mobil 2 biji gitu. Kalau konfirmasi itu kita melakukan mengirimkan surat konfirmasi gitu, kita nge-confirm nilai piutangnya bener gak segini, nilai cash in banknya bener gak segini gitu loh. Kita mengirimkan surat konfirmasi ke pihak ketiga dan biasanya sih kalau pihak ketiga itu tuh lebih andal ya. Terus ada yang namanya adalah dokumentasi gitu. Kalau dokumentasi itu biasanya auditor itu minta list gitu, minta dokumen-dokumen dari minta data dari klien gitu kan yang mendukung nilai dari nilai dari laporan keuangan yang mau kita confirm gitu. Jadi biasanya kalau dokumentasi itu prosesnya itu namanya itu vouching gitu. Jadi kita lihat misalnya kan ada SOP nih ya, ada SOP gitu kan ya, dari mulai sales order, misalnya SOP-nya SOP penjualan, mulai dari sales order sampai ke penagihan. Nah itu kita vouching tuh, kita periksain gitu loh, ini dokumennya lengkap semua apa enggak gitu loh. Nanti kita checklist, oh lengkap gitu. Itu adalah contoh dari si dokumentasi gitu. Nah kalau untuk prosedur analitis itu kita melakukan tadi analisa yang kayak minggu kemarin yang kita melakukan analisa laporan keuangan. Terus kalau misalnya tanya jawab dengan klien ya kita melakukan wawancara dengan klien gitu.
gitu. Jadi biasanya setelah kita melakukan wawancara, kita bikin tuh itunya narasinya gitu. Kita melakukan wawancara, jawaban kliennya apa gitu. Kalau melakukan penghitungan ulang, ya misalnya kita stok opnam kayak penghitungan ulang petty cash, bener gak per 31 Desember nilai petty cashnya segini gitu. Jadi kita melakukan penghitungan ulang. Terus kalau pengerjaan ulang itu juga hampir mirip kayak penghitungan ulang gitu kan ya, tapi sama si auditor dikerjain ulang lagi gitu kan. Dan kalau pengamatan biasanya auditor cuma ngeliatin aja nih aktivitas dari kliennya gimana. Misalnya auditor mau ngeliat proses dari membuat proses bisnisnya gitu kan ya, dari membuat suatu produk gitu. Nah, auditor datang ke mana? Auditor datang ke pabriknya, terus auditor ngapain ini gimana si kliennya, ada yang kira-kira ada yang kurang apa enggak. Itu adalah merupakan pengamatan. Nah, ini mengenai ketepatan si jenis bukti auditnya gitu kan, udah tepat apa belum. Nah, ini berdasarkan degree-nya nih, derajatnya. Kalau untuk pemeriksaan fisik, independensinya, ya kan, tadi kan ada berapa sih? Ada 6 ya harusnya ya kan? Ada 6 kan? Independensinya tuh tinggi, kan dilakukan oleh auditor. Terus kalau misalnya efektivitas pengendalian internal kliennya itu beragam, tergantung kan, bisa kalau misalnya tinggi, misalnya efektif berarti dia tinggi, kalau misalnya tidak efektif ya berarti di sini kurang tepat gitu, kurang andal. Nah, untuk pengetahuan langsung auditornya berarti tinggi. Terus untuk kualifikasi pemberi informasinya adalah biasanya tinggi gitu kan, karena kan dilakukan sendiri kan oleh si auditornya. Terus objektivitas bukti auditnya adalah tinggi karena itu melakukan penghitungan ulang gitu. Terus kalau misalnya konfirmasi, independensi pemberi informasi pasti tinggi karena kan pihak ketiga. Kalau masalah efektivitas pengendalian internal itu karena dia yang jawab, berarti kita nggak bisa melihat efektif apa enggaknya gitu. Terus kalau pengetahuan langsung dari si auditor, karena ini kan auditor kan tidak membutuhkan pengetahuan langsung ya gitu ya, karena kan yang ngebales kan dia nih, pihak ketiga gitu. Terus kalau kualifikasi pemberi informasi ya kan, kalau bank ya biasanya tinggi lah ya gitu, objektivitasnya tinggi. Nah, ini kalian bisa lihat ya. Kalau untuk dokumentasi tergantung kita minta dokumentasinya itu dari pihak eksternal apa internal. Kalau misalnya eksternalnya lebih independen gitu, berarti lebih tinggi gitu ya. Kalau untuk prosedur analitis bisa kalian lihat nih ya. Nih, kalau penghitungan ulang semuanya dikerjain oleh auditor biasanya tinggi, tapi kalau misalnya kita tanya jawab ke klien ya ini independensinya adalah rendah karena kita kan nanya kan ke klien gitu ya. Kalau masalah pengamat nih, kalau misalnya masalah hitung-hitungan quantity ini biasanya objektivitasnya tinggi nih gitu. Nah, tapi kalau misalnya prosedur analitis kan kita kan narasi ya, kalau narasi kata-kata itu biasanya sih rendah gitu ya. Ini masalah ketepatan bahan bukti auditnya, yang paling bagus itu ya ketika auditornya melakukan sendiri. Nah, di sini adalah penerapannya nih, penerapan yang tadi keempat kan ya kan, yang di awal kan ada 4 keputusan kan, prosedur audit, ukuran sampel, unsur yang dipilih, sama tanggal neraca. Di sini adalah penerapan jenis bukti audit tentang persediaan. Apa aja sih yang dilakukan gitu kan? Misalnya pengamatan. Prosedur auditnya apa? Mengamati pegawai klien selama melakukan perhitungan persediaan untuk menentukan apakah mereka mengikuti instruksi yang diberikan gitu. Jadi hanya mengamati. Ukuran sampelnya apa? Semua pegawai yang melakukan perhitungan persediaan. Unsur yang dipilih nggak ada ya kan, karena ini masalahnya kan semua pegawai. Terus pada tanggal neraca ya kan, karena waktunya harus tepat. Jangan kita mengauditnya tanggal 31 Desember, kita meriksanya tanggal lain, berarti itu waktunya nggak tepat. Terus kalau misalnya perhitungan fisik, menghitung sampel persediaan, dan jadi menghitung ulang sampel persediaan dan membandingkan kuantiti dan deskripsi persediaan dengan hasil perhitungan klien. Jadi kita hitung ulang ya kan. Jadi misalnya klien tuh udah bilang ini untuk yang si barang A ya, ini terakhirnya itu nilainya misalnya ada 50 gitu kan ya. Nah, ini sampelnya harus 20 biji misalnya, terus ada 40 buah persediaan dengan nilai nominal yang tinggi dan 80. Nah, jadi ini unsur yang dipilihnya nih.
itu sesuai dengan tanggal neraca. Terus kalau dokumentasi misalnya prosedurnya apa gitu kan, membandingkan kuantitas pada penjualan perpetual dengan kuantitas hasil perhitungan klien. Ini kan dokumentasi karena kan nggak dihitung ulang kan, hanya membandingkan kan gitu. Terus ukuran sampelnya ada 70 buah gitu. Nah, dari 70 buah ini gitu kan ya, dibagi lagi 30 buah persediaan yang memiliki nilai nominal rupiah yang tinggi, dan 40 buah yang dipilih secara acak. Waktunya tanggal neraca. Kalau misalnya pemeriksaan fisik, si klien si auditor memilih sampelnya itu ada 120 buah, 40 buah persediaan dengan nilai nominal rupiah yang tinggi, sama 80 buah yang dipilih secara acak gitu. Ya. Kayak misalnya ini misalnya persediaan. Kalau misalnya piutang gitu kan ya. Piutangnya misalnya klien punya piutangnya ada 50 klien ada 50 customer gitu kan ya. Tergantung nih auditnya mau ngambil sampelnya berapa. Dari 50 customer biasanya saya mau ngambil 30 customer deh gitu kan. Itu adalah ukuran sampelnya. Dari 30 customer itu 20 customer yang nilai-nilainya tinggi misalnya, terus 10 customer yang nilainya acak biasanya gitu ya. Jadi penerapannya di bukti auditnya. Jadi kita harus menentukan dulu prosedur auditnya apa. Dari prosedur auditnya apa, berarti jenis bukti auditnya apa nih? Apakah pengamatan, apakah pemeriksaan fisik, apakah dokumentasi gitu. Ya. Nah, dokumentasi si bahan-bahan bukti audit ini itu harus kita dokumentasikan gitu. Jadi, catatan utama atas prosedur audit yang diterapkan dan bukti yang didapatkan dan kesimpulan yang dicapai oleh auditor dalam suatu kontrak kerja. Jadi dokumentasi audit itu, bahan-bahan bukti audit itu harus didokumentasikan. Yang namanya adalah dokumentasi audit. Di mana dokumentasi audit itu adalah catatan utama atas prosedur audit yang diterapkan, bukti yang didapatkan, dan kesimpulan yang dicapai oleh auditor dalam suatu kontrak kerja. Nah, dokumentasi audit ini biasanya kita sebutnya adalah working paper atau kertas kerja. Ya. Working paper, kalau saya sih biasanya butuh si WP biar gampang, working paper. Jadi bahan-bahan bukti yang tadi kita kumpulin, kita rapihin gitu kan. Kita rapihin, yang namanya kalau udah kita rapihin namanya adalah working paper gitu. Jadi working paper itu adalah semua berkas-berkas yang dikumpulkan oleh auditor dalam menjalankan pemeriksaan audit yang bisa dari mana aja. Kita minta data ke klien, bisa dari pihak klien, ya kan ya. Bisa dari pihak ketiga, yaitu jawaban si konfirmasi. Bisa dari perhitungan ulang dari auditor, dari analisis yang dibuat oleh auditor, gitu ya. Jadi itu namanya adalah working paper. Nah, tujuan dari working paper ini kenapa harus dibuat gitu kan ya? Karena ya ini adalah bukti gitu kan ya, bahwa si auditornya itu sudah melakukan pekerjaan audit gitu kan ya, sehingga bisa mendukung opini audit mengenai kewajaran laporan keuangan. Misalnya opininya clean, apa buktinya clean? Berdasarkan apa sih gitu kan auditor menerbitkan opini clean? Ya berdasarkan bukti-bukti audit yang sudah dikumpulkan gitu kan. Sedangkan kan kalau bukti auditnya itu berceceran kemana-mana kan nggak rapi gitu kan, kita kan mau nge-review gitu kan juga apa namanya, kalau misalnya bahan bukti audit yang nggak rapi kan nggak enak gitu kan yang ngelihatnya kan. Makanya harus dibikin adalah working paper, kertas kerja pemeriksaan gitu loh. Jadi sebagai bukti bahwa auditor telah melaksanakan pemeriksaan ya kan. Jadi working paper itu adalah bukti bahwa auditor itu telah melakukan pemeriksaan yang sesuai dengan standar gitu. Nah, ini juga sebagai referensi. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan tentang pajak, tentang bank gitu kan ya, misalnya pajak nanya, bank nanya, klien nanya, kita enak gitu ngejawabnya gitu loh. Ini kenapa, oh semuanya ada di working paper gitu loh. Nah, terus kenapa juga harus dibikin working paper? Karena kan yang namanya kita ngaudit itu kan ada jenjangnya ya, ada mulai dari junior, senior gitu kan, dari manajer. Nah, kerjaan junior ini kan harus direview oleh senior, kerjanya senior harus direview oleh manajer gitu. Gimana cara nge-reviewnya biar gampang? Ya kita harus bikin kertas kerja biar nge-reviewnya itu enak gitu kan ya. Terus working paper itu juga berguna kalau misalnya kita melakukan audit di tahun berikutnya. Jadi kalau misalnya kita lupa nih ya, klien yang ini, aduh ini kemarin dia ada kasusnya apa ya? Ini dia ada kelemahan di mana ya? Nah, kita cuma tinggal buka working paper tahun sebelumnya, kita pelajarin lagi working paper tahun sebelumnya. Oh dia begini, oh dia proses bisnisnya seperti ini, oh dia internal kontrolnya tahun kemarin tuh kayak begini loh.
oh tahun kemarin dia itu ada penyesuaian di sini loh, tahun ini dia masih lemah gak ya di sini gitu. Itu adalah tujuan kita membuat kertas kerja pemeriksaan. Nah, kertas kerja itu biasa dikelompokin, ada yang namanya berkas tahun berjalan atau current file, ada permanent file gitu, ada yang namanya correspondent file. Jadi kalau berkas tahun berjalan itu adalah berkas-berkas gitu, jadi kayak ya working paper, berkas-berkas yang dikumpulin, yang kita bikin schedule gitu, kita bikin. Ini contoh working paper bisa kalian lihat di bukunya Pak Sukrisno deh. Kalau misalnya kalian ada lab audit sih harusnya nanti deh kayaknya kita di auditing 2 kita mulai bikin working paper. Jadi di working paper itu ada yang namanya top schedule gitu. Jadi kita tuh kayak bikin tabel-tabel lah gitu, yang berisi laporan keuangan perusahaan gitu. Jadi, nah kalau berkas tahun berjalan itu isinya ya working paper, laporan keuangan tahun berjalan. Kalau berkas permanen isinya itu kayak yang akte notaris gitu. Terus ada notulen rapat, pokoknya berkas permanen yang tiap tahun biasanya dia tidak berubah kecuali kalau misalnya ada perubahan di notulen rapat. Kalau misalnya ada RUPS, ada notari, ada akte notaris yang baru, itu masuknya ke berkas permanen. Sedangkan kalau berkas surat menyurat ya misalnya kayak konfirmasi gitu, jadi surat menyurat yang sudah dilakukan oleh auditor gitu. Nah, ini kriteria kertas kerja yang baik adalah harus mempunyai tujuan. Jadi tujuan auditnya apa? Terus harus dijelaskan prosedur auditnya apa aja sih yang udah dilakuin gitu kan ya. Jadi misalnya jadi rapih gitu. Jadi tujuan auditnya apa nih? Berarti prosedur audit yang dilakukan apa nih? Terus nanti kita tick mark, kita checklist, oh ini udah gitu. Terus harus diberi indeks. Jadi harus diberi nomor biar reference-nya tuh enak. Jadi kayak harus ada daftar isinya gitu loh. Terus harus diparaf oleh yang membuat. Jadi misalnya kertas kerja yang untuk bagian kas yang bikin siapa nih? Biasanya sih dikasih inisial gitu kan ya. Misalnya saya RM gitu inisialnya gitu kan ya. Nah, jadi waktu pas di review sama si seniornya atau sama manajer itu oh ini yang bikin RM. Jadi kalau misalnya manajernya ada pertanyaan, ya ini jelas gitu loh. Oh, ini yang bikin si RM. Saya akan nanya ke dia gitu loh. Nah, untuk kriteria WP yang baik itu bisa kalian baca lebih lanjut di halaman harus 92 sama harus 93. Nah, terus ini mengenai kepemilikan sama penyimpanannya gitu kan ya. Jadi si kertas kerja ini adalah milik akuntan publik ya, bukan milik klien. Jadi WP ini adalah punyanya akuntan publik gitu. Biasanya sih klien dia nggak boleh gitu loh. Maksudnya dan yang nyimpen pun, jadi intinya adalah WP itu yang punya akuntan publik bukan klien. Nah, si WP ini itu adalah bukan bagian dari catatan laporan keuangan ya, beda gitu loh. Padahal kan ini kan isinya kan kerjaan auditor gitu. Nah, kalau misalnya ada bank atau ada pajak atau ada pihak luar yang mau minjem kertas kerja kita, itu kita harus izin dari si kliennya dulu karena itu kan merupakan rahasia perusahaan dari si klien gitu kan. Terus nah si kertas kerja ini harus disimpan di tempat yang baik gitu. Ada aturannya, kalau nggak salah aturannya itu tempatnya itu tuh harus apa ya, harus di ruangan apa, pokoknya mendetail deh. Biasanya tuh dari mana, dari si pemerintah gitu, ada peraturannya gitu. Jadi harus tempatnya tuh harus terbebas dari banjir gitu loh, harus gimana, terus harus rapi, terus harus terpisah. Tempat menyimpan kertas kerja itu harus terpisah dengan tempat auditornya itu bekerja gitu loh. Jadi harus ada ruangan tersendiri gitu. Terus nah si kertas kerja ini harus disimpan oleh akuntan publik itu adalah minimal 5 tahun gitu. Ya, sekian untuk yang untuk pertemuan kali ini. Jadi pertemuan kali ini kita membahas mengenai apa aja? Internal control, bahan bukti audit, sama working paper ya. Untuk yang minggu depan kita membahasnya mengenai prosedur perencanaan. Intinya adalah kita melakukan perencanaan sampai kita mau bikin prosedur audit. Nanti pertemuan ke-7 kita mengenai opini, laporan audit. Nah, setelah UTS kita baru masuk nih ke siklus penjualan. Gimana sih cara mengauditnya gitu loh. Ya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.